Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi an'amana bi ni'amihi wa karamihi al-'azima wa ni'amihi al-jasimah. Wa ilmiyati wa amaliyati wa ibadatil jazilah wa wa'idihil jamilah. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin jamil kamalatil insaniyah wa tur tajaliyatil isyaniyah wa mustada'il amanatil qudsiyah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in maqara biluqya zatil aliyah wassalimah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah rabbul alamin min ibadika alladzi laysa lahu alaihim sultanun wa janibna al-hawal murdi. Wajah nufusana fi nufusil mutma'inna radiyatil kamilah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah kamalatil insaniyah. Wa sakibusi al-ittisalatil irfaniyah fi madarijil qurbi zati min hadratil aliyah. Allahumma salli abdullah salawatika anfaha wasmalaha wa usaha wa jemalaha wa jema'aha wa syanaha wa abda'aha wa anwaraha wa asta'aha wa kamalaha wa rafa'aha wa qalaha makanatan ladaika wa habbaha min kulli wujuh ilaik masfu'atin bisalamin minka yumailuha wa la tabdulu wa la yabduluha salatan wa salaman yasduwani min faidu fadhika alladhi lan yanfadu wa yatawaradani ala al-akhabi abidika ilaih abil qasim sayyidina Muhammad adada ma'lumatika minadha kalimatika fima kana bi ghairi bidayah wa fima yakuna bi ghairi nihayah la qusimat jamil awalil ila asgari azaya nafadat qabla nafaidiha wa ma balagta usra mi'sari adadiha tatawalla alaihi fi kulli lamhatin mustakmalati fadlaha madrubatan fi majmu'i ma qablaha hatta tusahiba sawabikil abad wa ta'ajjana ala wa tajaja'an luhukiha jamil a'da tabdul jamil salawat kafadlihi ala jamil mahlukat wa ala
sahbihi ajma'in. Wa kulli man dakhala tahta khita'i dinil mubin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innamal mu'minun alladziina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rawa Abu Lais Asmarodondi an sanad Abu Baidah radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an-najatu fisnataini taqwa wan niyah wal halak fisnatain al-qunut wal ijab. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita sama-sama pada hadir khususnya pada hari Rabu malam Kamis, yang mana malam ini kita sudah dianggap menunaikan kewajiban-kewajiban yang mana kita semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa anak-anak dan zuriat kita, dan sahabat-sahabat dari orang tua kita, semua yang bertalian, yang bersambung dengan nasab dengan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala, selamat dunia akhirat dan akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabi Awal, Nabi Akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan ahli keluarganya semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang mengikuti jejak-jejaknya daripada orang-orang soleh yang semua bertujuan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masuk surga nanti di dalam belakang dan benderanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah mendapatkan apa yang dimaksudkan tentang kewaspadaan. Waspada ini sebenarnya adalah bentuk arti wara, hati-hati. Tapi banyak yang tidak diketahui orang terjerumus sehingga tidak bisa mendapatkan sesuatu apa yang disebut hati-hati. Maka keselamatan itu diletakkan pada waspada ini. Yang pertama harus niat, yang kedua baru takwa. Tapi orang yang tidak waspada tadi itu sudah disebutkan orang yang pertama adalah ujub. Dan ujub itu akan diakhirkan pada putus asa, putus harapan. Maka itu untuk menghilangkan segala sifat-sifat itu yang namanya waspada. Dalam kisah Umar bin Abdul Aziz, jika hendak berkhutbah, khawatir
akan timbul ujub. Ia akan menghentikan khutbahnya, dan bila menulis karena takut ujubnya, maka ia robek tulisannya dan selalu berlindung dari perkara-perkara yang terdesak daripada sifat hati-hati. Ini Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan pada diriku dan nafsuku. An Umar bin Khattab qal inna min salahi taubatika an taqrifa dzanbaka wa inna min salahi amalika an tarfudu ujubaka wa inna min salahi syukrika an ta'rifa taksiraka. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kesempurnaan taubatmu bila engkau selalu ingat akan dosa-dosamu. Ini orang waspada. Dan kesempurnaan amalmu harus menghindarkan sifat-sifat ujub atau sombong diri. Dan kesempurnaan syukurmu ialah menyadari kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, dahulu kala ada seorang yang beribadah selama 70 tahun, berbuka hanya tiap hari Sabtu, kemudian berhajat kepada Allah, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia menyesali dirinya sendiri. Tiba-tiba malaikat itu turun dan berkata kepadanya, hai anak Adam, dengan merasa rendah hati atau rendah diri, itu lebih baik daripada ibadahmu selama 70 tahun. Jadi kalau ibadah itu ada ria, ada ujub, ada bangga, itu masih lebih bagus. Dengan sifat rendah hati itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Asy-Sya'bi berkata, ada seorang dengan keramatnya, bila berjalan dinaungi oleh awan, tapi pada suatu saat ada seorang yang ingin bernaung dalam awan itu. Orang yang karomah, yang keramat itu merasa ujub. Maka tidak lama kemudian awan tersebut berpindah kepada orang yang dihina tadi, yang direndahkan. Bahkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya seseorang, kapankah aku mengetahui bahwa diriku telah berbuat baik? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila kamu merasa belum baik. Merasa belum baik. Dan kapankah aku mengetahui bahwa aku ini buruk atau jelek? Dijawab, jika kamu merasa dirimu baik dalam beribadah, tetapi tidak menggunakan syariat yang dikehendaki, maka menimbulkan sifat ujub dan sombong diri. Dalam riwayat lagi, Mutarid bin Abdullah berkata, bila saya tidur semalam, lalu pagi-pagi bangun merasa menyesal, itu lebih baik daripada aku bangun semalam suntuk,
lalu aku ujub pada pagi harinya. Abu Lais radhiyallahu anhu berkata, siapa ingin menghilangkan rasa ujub dengan amal, maka hendaknya melakukan 4 macam cara. 1. Mengingat bahwa taufik hidayah itu untuk dapat beramal itu semata-mata pemberian atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mengingat bahwa segala nikmat yang diterima semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, selalu takut tidak diterima amalnya sehingga tidak akan bangga dengan amal-amalnya itu. Banyak orang yang bangga amalnya, belum tentu dia tahu apakah diterima atau tidak amalnya. Keempat, mengingat selalu akan semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan dahulu, sehingga khawatir terus pada dirinya, jangan-jangan dosanya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Disebut muhasabah. Abu Lais As-Sarabani berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika saya pertama kali mendengar ayat surat Al-Haqqah ayat 9 yang berbunyi, Ha'umu ikra'u kitabiyah, silahkan membaca suratan amalku ini. Saya tidak mengerti siapakah yang mengatakannya sehingga datang Ka'ab ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika saya berada di sana, lalu Sayyidina Umar berkata, "Hai Ka'ab, ceritakan kepada kami cerita yang mirip dengan isi kitab Allah." Lalu Ka'ab berkata, "Kelak Allah akan membangkitkan semua makhluk di lapangan yang luas, dapat terlihat oleh mata semuanya, juga dapat mendengarkan suara kepada mereka semua. Lalu masing-masing kaum akan dipanggil dengan pemimpin yang mengajar mereka, baik yang benar maupun yang sesat. Lalu dipanggil pimpinan yang baik benar-benar sebelum kawan-kawannya, lalu yang maju dan diserahkan catatan suratan." Suratan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kirinya. Sedang dosa-dosanya disembunyikan, maka ia baca sendiri. Kalau amalnya baik, ia akan masuk surga. Jika amalnya buruk, jelek, dia berkata sendiri, celakalah aku. Lalu pada akhirnya tertulis, semua itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkanmu, kemudian diberi mahkota dari cahaya. Sebaliknya jika ia memimpin kesesatan, bila ia dipanggil akan diserahkan suratan amalnya dengan tangan kanan, tetapi dengan tiba-tiba tangan kanannya terbelenggu di lehernya, sehingga tangan kirinya menerima sambil diputar sambil dibalik punggungnya, lalu diputar lagi lehernya sampai datang putusan dapat siksa dan berubah wajahnya menjadi hitam kelam. Lalu diberi mahkota dari api neraka, sebagaimana firman Allah, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa ya'nu bidukum ba'da, yang artinya satu sama lain mengutuk, saling mengutuk, dan kafir mengkafirkan. Lalu ia berkata, terimalah kabar bahwa masing-masing akan mendapatkan seperti aku ini. Mujahid berkata, Sa'id bin Al-As menyuruh orang-orang supaya memuji-muji dirinya di tempat Utsman radhiyallahu anhu. Maka berdirilah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu sambil menyiram tanah di muka orang yang memuji-muji itu, sambil berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
ahsyud roba fi wujuhi lil madahib. Rasulullah bersabda, siramkanlah tanah di muka orang-orang memuji orang. Ada orang memuji orang itu, ya, disuruh nyiram tanah. Kalau perlu pakai minyak gas. Jadi itu berhubung, dan semua itu ada beban. Orang yang suka pujian itu orang yang gak waspada. Kalau manusia berpegang, yang kita harus melihat satu ayat, innahu kana dolima jahulan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan dolim. Ingat, dolim. Yang kedua, jahula itu sesat. Jadi nggak jauh. Orang dolim dia sesat. Orang dolim dengan bodoh itu nggak jauh. Maka kita megang dengan perkara 3 hal, pasti selamat. Kalau kita ini selalu mengatakan diri kita ini selalu dolim, insya Allah selamat. Kalau kita merasakan amal saya baik, amal saya banyak, itu pasti nggak selamat. Jadi manusia itu diletakkan pada yang satu sifat sembunyi. Kalau didohirkan, namanya bukan sembunyi. Nanti kebaikan yang ditampakkan, kebaikan itu yang diwujudkan dan dipamerkan dan disebut, ini sudah salah satu sifat, bukan rohaniah. Ini sifat dohir. Sifat dohir itu pasti tujuannya kepada dohir. Kalau yang diomongkan dohir itu pasti tujuannya untuk menginginkan yang dohir. Bohong kalau dia ngomong rahasia. Kemudian kalau orang sudah mengaku dolim, itu pasti terkait dengan apa? Pasti minta ampun. Kalau orang itu gak ngaku dolim, dia beristighfar. Itu nggak benar istighfar. Kenapa? Wong dia nggak ngaku dolim kok istighfar? Andai kata Nabi Adam itu alaihissalam tidak mengaku dolim, Sayyidina Ali pun mengatakan ana dolimin bidolimin. Semakin tinggi kedudukan seseorang itu selalu mengatakan dirinya aku dolim. Maka terjadilah efek itu yang sudah tahu bahwa dirinya dolim. Nah, dolim sudah kan dijadikan dolim. Perbuatannya mendolimi diri sendiri, nambah.
Kalau tidak ini, luput yang nomor 3, mendolimi orang lain. Nggak sadar. Dan apa yang dilakukan ini nggak sadar, bukan orang sadar, nggak sadar. Jadi dia sendiri nggak tahu kalau dia dolim itu. Tapi dia merasa dinasihati, dia marah. Kalau dia dipuji bangga, itu aja sih. Ini tanda-tandanya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nasihat baik marah ya. Tidak ada orang dolim itu kecuali bodoh. Orang bijak makin suka dia dan makin merenung, kemudian makin menjalankan nasihat itu. Jadi bermain saja. Apakah saya jadi dolim atau mendolimi diriku, diri sendiri, atau melihat orang lain? Itu tiap hari bermain-main saja. Kalau dia mengatakan bahwa dia dolim, pasti mendawam istighfar. Artinya nggak mati dia istighfar, mungkin 1000 kan. Imam Ghazali istighfarnya 1000. Nggak pantas dia minta-minta. Kenapa nggak pantas minta-minta? Oh, dosa saya masih banyak. Nah, ini yang disebutkan tadi bersahabat. Bersahabat ini kamu mendolimi atau didolimi? Dan kalau sahabat mendolim dan didolimi, memang kamu golongan orang dolim. Udah. Jadi yang mendolimi didolimi ini sama, gitu. Cuman beda warnanya gitu. Hitam sama putih, tapi dekat. Ini putih, ini hitam. Kalau campur namanya abu-abu. Dibilang putih tidak, dibilang hitam tidak, karena sudah termasuk faulaika humud dolimun, kelompoknya sudah dolim. Jalan bagus putih jadi abu-abu. Yang sudah diputuskan ini tadi sahabat, waspada, dia tahu 3 bagian. Apa dolim? Mendolimi. Kalau dia tahu dolim, maka dia langsung berdoa kepada Allah Ta'ala seperti hanya doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang. Bukan sekedar hanya berbicara atau berkata dengan lisan. Pengakuannya. Ini yang seharusnya dia masuk dalam kerugian karena dia langsung memakai kalimat kata-kata saya dolim, maka meluncurlah air mata ketika menyebutkan wa illam taghfir lana. Ketika mengatakan dolimnya itu belum nangis. Ketika wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana baru keluar air mata. Tersedak-sedak tenggorokannya
Ketika ditambahkan watarhamna, baru betul deras air mata. Ini tanda-tanda orang beriman yang sudah mengakui dirinya zalim. Ini hilang semua sifat-sifat buruk. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Sedangkan takdir azali tidak bisa minta ampun. Takdir yang gak bisa dirubah. Walaupun lentur kamu sholatmu, lentur bacaan Quranmu, lentur ngajimu, gak bisa dirubah. Artinya seperti halnya paman Nabi SAW masih hidup, tapi takdir azali keluar, tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua Abu Lahab. Orangnya masih hidup, Qurannya sudah keluar neraka. Ini namanya takdir azali. Kalau takdir mu'allaq itu sifatnya sementara. Begitu dia dosa, langsung dia terjun minta ampun kepada Allah Ta'ala dan percaya harapan Allah. Ini namanya takdir yang bisa dirubah. Bahkan seorang alim yang betul-betul kasyaf bisa membantu merubahnya dengan doanya. Disebut barokah. Ini takdir mu'allaq, bukan mu'allaf, mu'allaq. Kok takdir yang sementara. Jadi ukurannya bukan kamu banyak zikir, banyak sholat, banyak tahajud, banyak ini, tapi takdir memutuskan kamu neraka. Gimana? Neraka itu kok bisa masuk neraka? Pertama, dia itu tidak pernah mengetahui musuhnya. Takdir azali itu nggak pernah dia mengetahui musuhnya. Kalau pertama dirinya, kalau kedua itu nafsunya, yang ketiga itu setan, ya iblis, yang keempat dunia. Ini musuhnya nggak tahu dia. Luput ini kena yang dua, dua luput kena yang tiga, tiga luput kena dunia. Luput. Akal sudah dikuasai, nggak mampu. Ini luput. Sifat-sifat buruk tidak pernah diperbaiki, padahal itu wajib hukumnya. Tapi karena takdir azali, maka menjadi putusan bahwa orang ini adalah buruk. Nggak bisa hilang. Jadi hati sudah dikuasai iblis, hati sudah dikuasai cinta dunia, hati sudah dikuasai oleh nafsu, akal kebelenggu, nggak mampu, habis. Kemudian
malaikat mau mendoakan nggak ada ruangan, karena ruangannya ini sudah dijaga sama iblis, rumah nafsu. Ini iblis yang menjaganya. Nah, sedangkan hati ini yang suci, yang ikhlas, yang bersih, ini malaikat. Ini didoakan. Kalau hati tadi diisi ria, ujub, pamer, ya, bangga amalnya, ini sudah rumah dikuasai iblis. Jadi malaikat menolong, mendoakan nggak bisa, nggak mau. Kata si malaikat, mana tempat saya? Maka akal tadi dari cahaya, malaikat dari cahaya, sedangkan iblis nafsu dari api, nggak ketemu. Nah, ini yang masih belum diputuskan, disebut takdir mu'allaq. Itu bisa dirubah. Kuncinya cuma taat. Kalau tidak taat, tidak nurut, berarti dia menuju takdir azali. Ini bertanya, apakah orang Islam nanti semua masuk surga? Masuk. Semua itu orang gak sembahyang, Islam baca syahadat, nanti masuk surga. Asal sudah mengesahkan, bersaksi. Permasalahannya, kalau dosanya tadi satu sholat misalkan 1000 tahun, 60 tahun hukumannya, kali 5 300 tahun, kali setahun berapa? Dan itu nanti bekas neraka itu dibangkitkan, nanti ada NRP-nya, di gayanya ada bekas neraka, ada stempelnya. Jadi surga nanti kelihatan, ini orang bekas neraka, kelihatan bekas narapidana, kayak tato itu ya. Tapi masuk neraka dulu. Ini orang fasik, nggak sholat. Ya, orang munafik ini kan orang sholat. Orang munafik itu ngaji. Jangan dipikir nggak ngaji. Bahkan kiainya bisa munafik. Ngerti? Puasa Ramadan, haji, umroh, beramal, sedekah, tapi munafik. Ini kan luar biasa. Nerakanya ini kekal. Dibandingkan fasik tadi, dibandingkan dolim. Kalau munafik ini, Masya Allah, di dunia saja dikutuk, di langit dan di bumi, apalagi Allah. Bukan gak sholat, bukan gak ngaji, bukan gak duduk di majelis. Yang mabuk-mabuk, dosanya mabuk tadi ini, ketika dia masuk karena zikir masuk surga, walaupun dicemplungkan dulu di neraka, tapi munafik. Apa? Hatinya keras, matanya kering, banyak angan-angan ke dunia, lupa mati, takut mati, gak ada bekal mati. Itu orang munafik. Jadi renungkan. Jadi kalau orang ngaji itu merasa aman pasti surga, kalau memang betul-betul tujuannya itu ke Allah,
Selain menuju Allah berarti kalau nggak bicaranya bohong, ingkar janji. Kalau nggak ingkar janji, khianat. Kalau nggak khianat, banyak alasan. Ini orang munafik. Yang menuju baik dipinggirkan, yang menuju buruk bahan bakarnya memang buruk. Ketemu orang yang buruk sama, ketemu golongan sama, ya. Ini yang disebut munafik. Kau pikir orang yang ngaji itu nggak munafik? Di Medina Nabi Muhammad SAW sampai terkejut. Ya Muhammad, kata Allah, di Medina keliling kamu yang dekat-dekat sahabatmu kebanyakan itu orang munafik semua. Orang yang cari muka, orang yang cari perhatian, orang yang cari pujian, orang yang cari nomor satu, ada yang cari hormat. Ini Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar itu Amr bin As langsung ujilah dari sini. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu nggak tahu. Aku tahu siapa-siapa mereka itu yang mendekati kamu. Jadi Nabi Muhammad SAW. Ini kuncinya itu tadi. Kalau ngaku zalim, insya Allah tidak akan putus. Bahkan Rabbana zalamna menjadi satu wirid, bukan satu dua saja, wiridan sampai betul-betul ya terhimpit dadamu sesak karena mengaku atas kezaliman. Udah minta pengampunannya, minta dikasihan lagi ya. Lana kunana nah, sekali dan jangan kau jadikan kami ya Allah golongan orang rugi. Nah ini amal. Nanti pertemuan-pertemuan tadi, ya sekarang kamu bisa dekat ilmu itu dengan amal. Itu perjalanannya 700 tahun. Mungkin sekarang kamu bisa dekat, tapi nanti kalau sudah di arwah alam barzah, ilmu dan amal itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Itu ditempuh dengan kuda yang cepat lah. Itu riwayat Ibnu Abbas. Riwayat yang lain 500 tahun. 1 derajat kedua. Padahal ilmu dan amal ini bedanya 500-700 derajat. Kapan ketemunya? Makanya kalau kamu lihat kuburan ditumpuk berarti bisa dekat. Setengah derajat saja itu perjalanan bisa 500 tahun walaupun ditumpuk tulangnya dari satu. Kalau amalnya tidak sama. Nah, jadi
Jadi jangan tertipu dengan dunia ini kan. Dekatnya bagaimana kamu dengan manusia itu, tapi tidak dekat dengan Allah. Itu seperti kamu terlempar di jurang. Secara fisik kamu dekat, tetapi secara hakikat kamu jauh. Karena hatimu selain Allah. Gitu. Maka hadirkan hatimu di Allah, maka ketemu Allah dan Allah. Bukan tahu. Satu riwayat daripada satu wali kutub yang namanya Al-Imam Abu Hasan As-Sadili. Al-Imam Abu Hasan As-Sadili itu orangnya yang sudah kalau ketemu manusia lari. Kalau aku ketemu seseorang akan merusak ketuhanan. Coba. Jadi kalau ketemu orang lari. Begitu ketemu orang dia tidak mau muncul sifat kemanusiaan. Karena itu sifat kemanusiaan adalah sifat yang melupakan Allah. Nah, itu nggak bisa ditiru. Karena kakek buyutnya semua wali kutub. Ya. Cuman ini sejarah. Ketika bermimpi, mimpinya nggak seperti kita. Mimpi di Masjidil Aqsa, melihat ada Rasulullah, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua Nabi kumpul. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mendengar dialognya Nabi-Nabi ini, dengar sama Abu Hasan As-Sadili. Siapakah di antara kita Rasul yang paling utama, yang betul-betul alim? Kata Nabi, nggak ada. Masa Nabi Musa nggak alim, Nabi? Lantas siapa kalau andai kata engkau ya Rasulullah ada Nabi yang ke-26? Misalkan kau ditunjuk, kalian semua tidak akan bisa menyamai dengan kealiman Imam Ghazali. Kalian cuma ahli ibadah, ahli dakwah, tapi nggak alim. Kalau ditunjuk alim, Imam Ghazali itulah yang Nabi ke-26. Dan bahasanya, kitabnya itu hampir nyamai Al-Quran. Kitab Ihya Ulumuddin itu hampir menyamai Al-Quran. Allah saking percaya kepada Imam Ghazali, maka terkejut yang namanya Abu Hasan As-Sadili. Kalau begitu ya Rasulullah, kata Nabi Musa, jadikanlah kami umatmu agar aku bisa ketemu sama Imam Ghazali. Minta jadi umatnya. Jadi Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang alim fakih itu lebih ditakuti daripada yang lain-lain. Si iblis pun takut asal fakih.
Bagaimana sejarahnya? Yang tentu orang yang suka mencari ilmu, yang terus mencari ilmu itu sampai ke Kairo, sampai ke mana Mesir, keliling terus, yang namanya bahasa asli nggak kenal malam siang. Dan ada berita di situ ada wali kutub, maka dia lari. Ternyata di kota itu dilihat tidak ada wali kutub. Dia belajar di Mekah lagi 3 tahun, 8 tahun, merasa tidak puas, belum terbukanya ilmu. Belajar di Mekah sudah, belajar lagi ke Kufah, mana saja daerah yang dia belajar masih saja ilmu dohir. Tidak puas, maka akhirnya berangkat dia ke Kairo. Ternyata tidak ada torekot di situ dari Imam Ahmad Rifai. Pokok imam akhirnya datang, tapi bukan wali kutub, hanya bentuk pemimpin tarekat, tapi belum wali kutub. Yang mencari wali kutubnya waktu itu dipimpin baginda dari Ahmad Rifai ini Abu Said. Katanya, tahukah kamu di mana? Saya tidak nuntut ilmu, saya tanya wali kutub di mana, karena saya akan belajar. Kembali kamu ke negerimu saja, ke Syam, ke Mesir aja kembali. Wali kutub ada di tempatmu, daerahmu, cuma di atas bukit. Cari, ternyata benar di atas gunung. Di atas gunung. Yang sudah kasar ini masih belajar ilmu lagi. Ketika sebelum datang mimpi dulu. Yang wali kutubnya nanti ada seorang cucu Rasulullah bin ini sampai bin Fatimah. Dan dengan mulut tua itu langsung, ya Ali, ya Abu Hasan Asadili bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad ini, sampai pada nabinya, sampai datuknya itu sampai 25 tahun. Nah, kalau kita kan bin ini sudah habis, ketika 4 nggak tahu, ini tahu semua. Langsung nggak sadar. Sebelum kau datang, aku sudah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa Rasulullah titip bahwa engkau akan datang, didiklah dia sebagai bentuk badai yang menerusmu. Maka saya akan masuk berguru di situ. Jadi gurunya bernama Syekh Abdurrahman Abdus Salam. Namanya Abdus Salam itu gurunya dari Imam Abu Hasan Asy'ari, yang bersanad semuanya kepada Syekh Qadir. Ketika Syekh Jalani itu sudah meninggal 50 tahun sebelumnya, akhirnya diangkatlah dia jadi wali kutub, diperintahkan tidak satu pun jamaah. Kamu nanti keluar dari sini, kamu di daerah itu, nanti kamu dapat fitnah besar. Nanti setelah itu seminggu kamu nanti ke Mekah. Nanti sebulan kamu dari situ nanti hijrah lagi. Jadi sebelum kejadian itu sudah dimonitor sama Allah. Nanti kamu akan dihujat, kamu akan dihina, kamu akan difitnah. Kamu jangan melatih. Itu salah satu derajat yang tinggi. Nah, sampai sekarang semua kalangan habaib, rata-rata semuanya banyak mengikuti tarekat Asadiliyah.
Bahkan hijab-hijab yang dikeluarkan hijab Asadili, yang kita keluarkan hijab Asadili. Itu wali kutub. Jadi yang jelas bahwa perjalanan orang menuntut ilmu itu tidak ada memikirkan kecuali bagaimana ya, Allah itu meridhoinya. Ketika kamu menuju jalan, menuju Allah, dunia singgah di hatimu, maka apa kata sebuah sahabat? Celaka. Pantas tempatku ini adalah orang-orang yang masuk neraka. Padahal cuma mampir. Itu kita nggak ikutin. Yang jelas kita ini mentaati saja. Bagaimana caranya kita riyadhah, bagaimana kita menjalankan, bagaimana cara ibadah. Jadi takdir azali dan takdir mu'allaq, takdir azali nggak bisa dirubah. Contohnya, apa bisa anjing jadi kucing? Apa bisa kucing jadi anjing? Itu namanya takdir azali. Takdir mu'allaq sementara ketika dia bodoh, ketika dia jahil, belajar, hilang bodohnya. Dia betul-betul ingin belajar, ingin maju, ingin bisa, hilang. Kemudian didukung lagi sama mursyid, yang dia ini didoakan lagi, Bluetooth, USB. Jadi semakin yakin, semakin khusyuk, begitu. Tapi kalau tidak, ya enggak. Yang jelas 4 perkara tadi. Bagaimana kamu waspada antara siaga, waspada 1, waspada 2, siaga. Jangan berbuat sesuatu, kamu harus bertanya, apakah langkahku ini berdasarkan akal, apakah langkahku berdasar nafsu, apa langkahku berdasar petunjuk. Kadang-kadang nafsu itu menerjang, kadang-kadang akal menerjang, petunjuk tidak. Benar pada saat itu, tetapi kamu tidak tahu akhirnya. Baik menurut kamu awalnya, tapi kamu nggak tahu siksanya. Kalau orang tahu, enggak. Gitu. Kenapa murid yang jadi itu? Enggak. Al-Imam Habib Umar Abdul Rahman Al-Hafaz. Itu contoh. Arab Desa Al-Ajam, bukan Habib. Syabdullah Baros ini bukan Habib. Syekh itu bangsa Arab Desa Al-Ajam. Ya. Tapi Habib Umar Abdul Rahman Al-Hafaz mengatakan, kamu tidak akan sampai tawasulmu kepada aku sebelum kamu lewati saya berbaros.
Aneh kan? Kenapa nggak ditunjuk ke Habib lain? Kamu harus latih Habib ini baru ke sana. Mas Barati Pak Umar Abdurrahman Al-Atas, saya Abdul Baros. Nggak bisa ditinggal. Kita langsung Habib Umar Al-Atas, katakan nggak sampai. Karena pintunya saya Abdul Baros. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Hanya karena taat. Bagaimana taatnya? Ketika saat itu di pintu pagar itu Nabi Khidir datang. Bahkan Al-Habib Umar Al-Atas ini mengatakan itu ada Nabi Khidir. Apakah kalian tidak pernah ketemu? Apakah kalian mau salaman? Apakah kalian minta doa? Padahal itu yang dicita-citakan, yang diinginkan seluruh pelajar agar bisa bersentuhan tangan dengan Nabi Khidir, minta doa Nabi Khidir pasti kabul. Alhamdulillah semua buah jemput yang namanya Nabi Umar Nabi Khidir jemput. Saya tegas duduk. Diam. Dia tanya, kenapa kamu gak ikut-ikut juga? Itu ngomong Nabi Khidir datang. Tidak, guru saya di sini saja. Apa alasanmu? Saya tidak bisa bicara alasan apa. Bahkan noleh saja tidak. Ketika datang masuk di pintu, ya langsung semua orang ikuti belakangnya semua. Saya lihat tidak. Seakan-akan tidak peduli itu Nabi Khidir. Makin sampai masuk ribut semua, mengikuti semua. Langsung, ya kalau begitu kamu tunggu sini. Langsung Nabi Khidir sama Abdurrahman Al-Atas masuk di kamar berdua. Selesai, setengah jam, 1 jam selesai bicara apa rahasia, keluar lagi, tetap posisi saya untuk balas kabar. Kemudian langsung ditinggal, diikuti lagi semua cium tangan ini, semua sampai di pagar. Sedangkan yang namanya Sayyidul Daras tidak bergerak. Senyum namanya. Maka ditanya, apa alasanmu sehingga kamu itu kok tidak menghormati Nabi Khidir? Kamu gak minta doa Nabi Khidir, kamu kok tidak berbuat Nabi Khidir? Pertama, saya ilmunya guru saja nggak mampu, apalagi ilmunya Nabi Khidir. Ilmunya guru saja saya nggak mampu, apalagi Nabi Khidir. Itu Nabi, bukan tingkatan saya. Yang kedua, dia datang Nabi Khidir itu bukan untuk saya atau untuk anak-anak. Dia datang pertama untuk guru, bukan urusan saya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma musyafaha indal ulama wa syafa'a Nabi. Barang siapa yang salaman dengan ulama itu sama dengan salaman pada Nabi Muhammad. Hadis. Kan tadi guru sudah salaman sama Nabi Khidir. Saya salaman sama guru sama kan? Saya salaman Nabi Khidir. Kalau begitu kamu adalah murid di antara yang menjadi khalifah. Semua sir Nabi Khidir semua itu ada padamu. Kau sudah dapat ilmunya Nabi Khidir semua. Kenapa? Bukan fanatik. Alasannya itu tepat, bukan urusan saya. Tapi guru perintah
guru itu harusnya manusia yang cerdas berpikir. Kalau disuruh menyambut, saya menyambut, tapi saya persilakan di hadapan guru, saya tidak ikut campur dan bukan urusan. Tapi kenyataannya mereka sudah ngepung semua sama Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir minta bicara 4 mata. Sudah nggak ada akhlaknya. Makanya tadi Imam Abdullah Barak belajar ilmu 20 tahun, atas 10 tahun, tapi belajar akhlak 30 tahun nggak lulus-lulus. Sengaja yang Baras tadi hanya dengan tindakan yang bijak itu sampai dimasukkan dalam tawasul, tidak akan sampai Fatihahmu kepadaku kecuali kamu melewati jembatan dulu, pintunya Syahid Baras. Begitu pula kata Rasulullah SAW, kau tidak akan bisa masuk rumahku sebelum kau buka pintunya Sayyidina Ali. Jadi ketok dulu yang nanya pintu Sayyidina Ali, baru kamu bisa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala asrofil kainat wa sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah Rabbul Aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ajil ala sayyidina wa nabiyina habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bisub wa ala ali wa sahbihi man mansub. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Allahu alladzi khalaqakum tsumma razaqakum. An Abdullah ibn Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakilla hamnuka wa ma qarta yakun wa ma lam yuqaddar lam yatik. Sadaqallahu wal azim wa rasulih. Yang mana disebutkan tadi bahwa harapan manusia atau tujuan semata-mata menuntut ilmu itu selain mencapai ridha Allah Ta'ala, bahkan yang diinginkan daripada tujuan itu adalah semata-mata untuk dunianya, maka dia akan termasuk golongan orang yang dilaknat di langit dan di bumi. Maka Fudail bin Iyad berkata, barang siapa yang tidak membulatkan tekad untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka dia akan menghadapi 4 macam kebinasaan. Yang pertama, mengalami kematian dengan dapat kelaparan. Yang kedua, menghadapi kematian dalam marah, yaitu melawan setan. Yang ketiga, menghadapi kematian dengan penuh hitam atau gelap, yaitu dalam dihina penghinaan orang dan diejek orang. Artinya tidak ada satupun yang mendatangi dari mayat-mayat itu, karena semuanya dalam kebencian. Keempat, menghadapi dengan mati hijau, artinya mati pucat, yaitu terkena musibah terus-menerus. Maka qala Nabi Muhammad SAW, man syarata ayyakuna aqwan nas wa yatawakkal 'ala Allah.
Wa man syara'u an yakuna al-akraman nas falyattaqillah man syara'u an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi al-saqa minhu fi yadihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaklah bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa menginginkan dirinya menjadi orang yang paling mulia, hendaklah bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang menjadi orang yang paling kaya, hendaklah dia telah mempercayakan kekuasaan Allah daripada kekuasaan pada dirinya. Maka riwayat Abu Mu'ti Al-Bakhi pernah bertanya tentang tawakal kepada Hatim Al-Asam. Saya dengar engkau pernah mengarungi padang pasir yang sangat sulit itu tanpa membawa bekal. Maka jawab Hatim Al-Asam, mereka banyak mengatakan demikian, sebenarnya tidak demikian. Karena saya selalu membawa bekal, 4 bekal. Yang pertama, aku meyakini bahwa dunia berserta isinya dan akhirat semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, aku meyakini bahwa seluruh makhluknya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan aku mengetahui dan meyakini bahwa segala urusan rezeki itu dan persoalannya semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, aku meyakini bahwa segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah penguasa dan pemilik alam ini. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 40 dikatakan, Allahulladzi khalaqakum summa razaqakum. Allah semua yang menjadikan kamu, kemudian dia memberi rezeki kepadamu. Maka dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, Allah akan melaknati orang-orang yang tidak mempercayai jaminannya dalam urusan rezekinya. Melaknat. Maka riwayat daripada Uwais Al-Qarn radhiyallahu anhu mengatakan, meskipun engkau beribadah sebanyak penghuni langit dan bumi, sekali lagi, ibadahmu itu tidak akan diterima, sebab engkau belum mempercayai adanya jaminan dari Allah SWT. Gimana? Teruskan, tidak masalah. Dan pernah seorang imam bernama Haram bin Hayyam diperintah oleh Uwais Al-Qarni untuk hijrah dan tinggal di negeri Syam. Maka Imam Haram bin Hayyam bertanya, bagaimana kehidupan di Syam? Maka Imam Uwais Al-Qarni marah dan berkata, celakalah kamu orang yang berhati lemah seperti engkau. Nasihat tidak akan bermanfaat bagi orang yang ragu-ragu akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syair Syekh Ibrahim Adham radhiyallahu anhu
nurqa'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna liyabqa ma nuraqqa fatuba li abdin asrallahu rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa. Artinya secara terus menerus kita melihat dunia ini, tetapi selalu juga kita merobek-robek agama kita. Artinya kenapa urusan akhirat itu kok selalu digantikan dengan hasil dunia ini, merobek-robek harkat ya, kehormatan Al-Quran. Akhirnya agamamu hancur dan dunia pun tidak boleh lagi dibela. Beruntunglah orang-orang milih jalan Allah sebagai tuannya dan rela berani meninggalkan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah SWT. Artinya jangan terlalu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, sabda Nabi SAW, janganlah engkau bersusah hati, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah pasti dia akan datang kepadamu. Dalam hadits qudsi, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, man la yarda bi qada'i wa lam yafshir yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'amai wa yatahid ilahan siwa'i. Hadits qudsi ini Allah Ta'ala berfirman langsung kepada Allah, barang siapa yang tidak rela terhadap ketetapanku dalam kodoknya Allah dan tidak berlaku sabar terhadap ujianku bala dan tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka carilah olehmu Tuhan selain aku, kata Allah. Diusir sama Allah. Maka kalau Nabi SAW, idza haballahu qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan menguji dan memberikan cobaan kepada mereka. Ini ngajinya mau, ujiannya tidak mau, ya. Maka Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, saya tidak peduli bagaimana keadaanku di waktu pagi, apakah mengembirakan atau menyusahkan, sebab saya sendiri tidak mengetahui manakah yang lebih baik bagiku, apakah senang atau susah, manis atau pahit. Maka Nabi Daud AS berkata kepada Nabi Sulaiman putranya, hai anakku, sungguh yang dapat dijadikan tandanya adanya seseorang itu takwa itu dengan 3 macam. Satu, baiknya bagusnya tawakal dalam apa yang belum tercapai. Yang kedua, ridho menerima apa yang terjadi, tercapai dengan senang hati. Ketiga, sabar menghadapi apa yang terlepas dari tangannya. Seorang datang kepada Sakit Az-Zahid, itu gurunya Hatim Al-Asam, minta nasihat. Maka berkata gurunya Sakit, jagalah dan ingatlah 3 perkara. 1, taatlah kepada Allah, maka Allah akan meneguhkan kamu, dan perangilah musuh-musuhmu atau musuh Allah, maka Allah akan membantu kamu. Dan percayalah kepada janji Allah, maka dialah yang akan mendatangkannya kepadamu. Karena yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andaikan ahli ilmu itu menjaga kehormatan ilmu dan mereka hanya memberikannya kepada yang berhak, pasti
pasti mereka mulia terhadap manusia di masanya. Tetapi sayang mereka itu memberikan ilmu itu kepada ahli dunia. Untuk mendapatkan dunia, maka hinalah mereka. Ketiga, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membulatkan semua perhatiannya, pikirannya ke satu fokus, yakni datang hanya untuk urusan akhirat semata-mata, akhirat, maka Allah akan mencukupi baginya semua kepentingan dunianya. Dan barang siapa yang sibuk dengan urusan dunia, maka Allah tidak hiraukan, akan dibinasakan atau disiksa di lembah yang mana yang paling dalam di api neraka. Maka peganglah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sendi yang dapat menegakkan Islam itu ada 4. Pertama, yakin sebelum beramal. Adil dalam keputusan. Sabar dalam musibah, dalam ujian, dalam ketaatan. 4, jihad melawan hawa nafsu. Maka harus dimengerti, yakin itu ada 2 macam. Beramalah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, dan tidak mengharapkan satu kepentingan dunia atau pujian makhluk. Yang kedua, yakin merasa tenang terhadap apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu mengenai soal rezeki. Adil juga 2 macam. Jika merasa mempunyai kewajiban, maka segera dilaksanakan sebelum dituntut. Dan jika merasa punya hak, maka menuntut dengan lunak dan baik. Ketika jihad, sabar ada 2. Sabar menunaikan kewajiban dan sabar menahan diri dari larangan dan maksiat kepada Allah. Keempat, jihad juga 2 macam. Jangan melupakan musuhmu. Siapa musuhmu? Setan yang nyata. Sebab bila kamu lupa atau lengah, maka ia tidak lengah terhadap kamu. Ia bagaikan serigala di tengah-tengah kambing. Maka tiap kambing yang lengah akan diterkamnya.
kebanyakan ujian anak Adam itu pasti berurusan mengenai harta mal. Maka relakan dirimu dengan bagian yang sederhana supaya kamu tidak tertipu olehnya. Sakit bertanya kepada muridnya Hatim al-Assam, berapa lama kau belajar ilmu dan datang kepadaku? Jawabnya Hatim, selama belajar 30 tahun. Berapa banyak yang telah kau dapatkan selama itu, selama 30 tahun? Jawabnya, saya hanya belajar 6 kalimat. Andai kata saya dapat mengamalkannya, pasti saya akan selamat dari fitnah dunia ini. Maka gurunya bertanya, Syakib, apakah 6 kalimat itu? Kemungkinan saya dapat melakukannya untuk selamat dengan itu. Jawab Hatim, saya perhatikan firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Dan tiada satu binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Dan saya merasa bahwa diriku salah satu dari binatang yang melata yang dijamin rezekinya oleh Allah. Dan saya yakin apa yang menjadi bagianku pasti akan sampai datang kepadaku. Sebab Allah memberi rezeki kepada gajah yang besar dan tidak melupakan nyamuk yang kecil. Maka karena itu saya serahkan urusanku kepada Allah dan tidak risau, gelisah karenanya. Maka Sakit berkata, alangkah baiknya pahammu itu. Maka apakah yang kedua? Aku mengambil surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagai saudaraku. Maka saya pandang semua orang mukmin sebagai saudaraku, dan saudara harus sayang kepada saudaranya. Juga saya mengetahui bahwa permusuhan yang terjadi di antara semua orang itu disebabkan karena hasud. Maka saya bersungguh-sungguh mengeluarkan rasa hasud itu dari hatiku, sehingga berubahlah hatiku yang andaikan seorang mukmin itu di timur menderita, maka saya akan risau karenanya. Seakan-akan itu saudaraku sakitnya aku merasakan. Sampai yang di ujung barat mendapat keuntungan, ini saya akan rasa gembira, seakan-akan saya sendiri mendapatkan keuntungan itu. Maka Sakit berkata, alangkah baiknya pendapatmu, dan apakah yang ketiga? Yang ketiga, hati mengatakan, saya memperhatikan bahwa tiap manusia mempunyai kekasih, dan tiap kekasih harus membuktikan kasih sayangnya. Maka saya dapatkan kekasih itu. Kasih sayangku adalah taat kepada Allah. Sebab kekasih selain itu akan putus hubungannya pada satu saat, kecuali ketaatan kepada Allah yang akan tetap bersamaku dan menemani dalam kuburku. Di mahsyar, di atas sirat, maka karena itu saya jadikan kesayanganku adalah taat
taat kepada Allah, bukan taat istri, bukan taat yang lain-lain. Maka yang kelima, keempat, aku melihat manusia itu setiap apa yang dicintainya selalu dibawa mati. Cinta istrinya, cinta hartanya, cinta anaknya, cinta jabatannya selalu dibawa mati bersamanya. Padahal dunia itu tidak ada yang dibawanya. Maka aku memilih bahwa dengan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, dengan ilmunya itulah aku bersama dengan bekal-bekal amal soleh. Maka aku tinggalkan kecintaan itu selain Allah dan Rasul. Yang keenam, kelima, aku melihat manusia seakan-akan mengatakan bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang pasti akan datang kepadanya. Ternyata aku melihat mereka banyak tergantung kepada manusia. Maka aku tinggalkanlah harapan-harapanku apa yang di tangan manusia, sehingga aku merasa adanya jaminan Allah Ta'ala yang tidak pernah mengingkarinya. Yang keenam, aku melihat kebanyakan manusia yang selalu takut mati dan ingin hidup selamanya di dunia, dan tertipu dengan apa yang dilihatnya dan yang dirasakannya. Padahal aku mengetahui bahwa semua itu akan lenyap dan binasa kecuali mereka membawa pertanggungjawabnya. Maka aku selalu menghisap daripada perbuatanku sebelum aku dihisap oleh Allah Ta'ala. Maka aku menjadi ringan ketika aku masuk di dalam kubur menghadapi hari perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.